Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa ku cintai Torah-Mu, ya Tuhan. Betapa ku cintai Torah-Mu, ya Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Ku cintai Torah-Mu, ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Ku cintai Torah-Mu, ya Tuhan. Itulah sebabnya aku mencintai
perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana
akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan.